bahwa sesungguhnya peristiwa 3 daerah yang saya amati dalam disertasi Profesor Aman dari UNES adalah persoalan bahasa. Elit terlalu menggunakan bahasa tinggi yang tidak karib dengan masyarakat. Jadi bahasa ibu lah. Jadi saya berharap, saya konteksnya begini Pak, tolong jangan milih pemimpin yang berlatar belakang militer, nanti otoriter. Jangan milih pemimpin yang bisnismen, nanti materialistis. Jangan milih pemimpin dari tokoh agama, koken dalil. Jangan milih pemimpin yang seniman, nanti tidak fokus. Tapi pilihlah siapapun mereka yang berjiwa seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh kebudayaan, tokoh kesenian di Kota Tegal, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Atmo Tan Sidik. Apa kabar, Pak? Kabar saya ini salam berkah, Mas Haji Bambang. Pak Atmo Tan Sidik lahir di Brebes 22 Februari 1961, menyelesaikan S1 di Universitas Proklamasi 1945 Yogyakarta, mulai berkarir sebagai Kepala Desa Pakijangan Brebes tahun 1989, kemudian menjadi PNS di Kabupaten, pernah menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokol, pernah menjadi Kepala Badan Narkotika Kabupaten, dan banyak menulis buku, artikel di sejumlah media massa, terutama dengan tema-tema filsafat Jawa, seni budaya, dan kearifan lokal. Juga mendirikan Akademi Kebudayaan Tegal. Nah, Pak Atmo Tan Sidik, kalau ada perjalanan karir yang terlewat, monggo silahkan dilengkapi. Kira cukup ya Mas, sudah. Gitu ya. Pak Atmo pernah mendapat penghargaan sebagai Maestro Pelestari dan Pengembang Warisan Budaya dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan dan diperjuangkan Pak Atmo? Ya, catatan pengalaman kami sebagai kepala desa itu saya tuangkan dalam himpunan kolom yang saya tulis di buku Dikendangi Wong Edan Ajen Yoged. Itu memang banyak penemuan-penemuan yang saya tidak menemukan teori-teori di kampus ketika saya menjadi kepala desa, baru-baru saya temukan. Nah, himpunan-himpunan kearifan lokal itu saya tulis di buku Dikendangi Wong Edan Ajen Yoged. Nah, sekarang Pak Atmo tinggal di Tegal, sebuah kawasan ya, yang memang sangat
kaya, perspektif budaya maupun sejarahnya sangat panjang, sejarah politik, sejarah kesenian dan sebagainya. Nah, mungkin bisa digambarkan kehidupan masyarakat Kota Tegal terutama itu seperti apa dan apa yang menjadi pandangan hidup atau mungkin cita-cita masyarakat Tegal itu seperti apa, Pak Atmo? Ya, kalau saya berpendapat, ini mohon maaf saya konfirmasi dulu Pak. Kebetulan saya ini tetangganya Ibu Pik Ardianto Supriyadi. Bahkan saya saat ini ada di halamannya. Ada di halaman Rumah Sastra ini. Iya, saya dari himpunan literatur maupun jelajah dari desa ke desa, dari ruang ke ruang. Saya melihat Tegal ini sebagai melting pot. Hampir semua suku itu betah di kota Tegal. Mari kita runut. Elitnya Konghucu, taruhlah Kue Lakwa, itu menjadi ikon di kelenteng kota Tegal. Itu dari Konghucu, taruhlah keturunan Cina. Elit Arab yang direpresentasikan oleh Mbah Panggung, Said Abdurrahman atau Habib Al-Haddad, betah di Tegal. Kemudian elit Jawa, taruhlah Amangkurat, sampai berwasiat, makamkanlah saya di tepi Syekh Lembah Mana di Tegal Arum. Ya, berarti Jawa. Nah, bahkan Belanda, Tuan Halbos yang ditokohkan sebagai tokoh spiritual dari Belanda, bahkan Van Tirus, sampai ada yang jalan Tirus, blok Tirus. Itu tokoh spiritual Belanda, betah di artinya Jawa, Cina, Arab, Belanda, betah di Tegal. Masyarakatnya sangat tidak mempermasalahkan persoalan etis lah. Yang penting Brayan. Terbukti wali kota Tegal pernah dipimpin dari Padang, sebutlah Mas Zakir, beliau angkatan darat. Masyarakat Tegal pernah dipimpin oleh angkatan laut dan tokoh angkutan darat. Angkutan darat itu Pak Iqmal dan Pak Dedi Jaya ini. Ya. Jadi tokoh perempuan Cirebon juga Wilkam. Tokoh perempuan sebelah Bunda Sita. Jadi masyarakat Tegal itu rasional, Brayan. Baik, Pak Atmo, Tegal itu unik dan kreatif menurut saya. Misalnya dalam hal bahasa ya, tumbuh bahasa Tegal yang tidak hanya hidup tapi juga dihidup-hidupkan. Nah itu yang saya mau tanya itu apakah subnya dialek dari bahasa Banyumas atau seperti apa? Karena agak beda dan bahasa Tegal ini mempengaruhi juga sampai menurut saya sampai ke Cirebon itu. Seperti apa Pak Atmo? Kalau bahasa Tegal kan dialek tersendiri ya. Kalau Banyumas lebih penginyongan. Jadi memang ada dua kalimat. Kalau di sana inyong, kalau Tegal inyong. Nah, Tegal dalam konteks ini secara kebudayaannya adalah Pemalang, Selawi, Kabupaten Brebes, dan Tegal. Nah, bahasa ini ternyata telah memainkan peran sebagai perekat, Pak. Terbukti dari beberapa aktivitas halal bihalal ketika di luar daerah, mereka lebih ganyeng ketika menggunakan bahasa daerah di pertemuan-pertemuan. Jadi memang dipelihara untuk keguyuban. Nah, bahasa Tegal ada yang mengatakan kasar, tapi ini terpatahkan oleh satu disertasi yang saya hadiri di UNES bahwa tidak ada bahasa kasar. Waktu 4 Agustus yang lalu di UNES kebetulan disertasinya Bu Eka menyuguhkan lagu dangdut Tegalan. Dengan itu para profesor penguji sepakat dengan ukuran-ukuran ini nggak ada istilah bahasa kasar. Nah, Tegal unik itu memang secara sejarah
itu memang unik, Pak. Sampai pada 25 Desember tahun 1945, hari Selasa manis ya, atau Selasa lagi, Bung Karno dalam sebuah pertemuan marah itu. Apakah Tegal akan mendirikan negara Tegal, negara Talang, negara Brebes, dan negara Pemalang. Ini sampai idiom ini terungkap dalam One Struggle-nya Profesor Anton Lukas di buku Peristiwa Tiga Daerah. Jadi Tegal itu unik. Dalam konteks sejarah literasi, orang yang pertama menulis biografi Bung Karno itu sebelum menjadi presiden itu ternyata orang Tegal. Kalau Cindy Adam kan 65, kalau ini Koh Bun itu tahun 33. Jadi Tegal. Tegal juga menjadi cikal bakal berdirinya Angkatan Laut, dan seperti yang dikatakan oleh Mas Eko Tunas, tanpa dukungan warteg Jakarta mungkin revolusi, karena yang bisa menyediakan warung murah untuk eselon 4 ke bawah itu warteg. Jadi ada khasanah sosiologi yang menarik, Pak Bambang. Wong lih pikirannya ngalih, wong warid pikirannya jejeg. Kalau lapar orang berbuat makar, kalau kenyang menjadi tenang. Mungkin dalam bahasa keratonnya Lady Diana, stomach cannot wait itu. Ya, ya. Baik, Pak Atmo. Sekarang pertanyaannya, seberapa jauh pemerintah itu berperan ya, dalam pemeliharaan atau pengembangan kebudayaan, terutama bahasa Tegal. Itu apakah pemerintah cukup aktif untuk merawat, memelihara, memanfaatkan? Karena kalau di Banyumas saya melihat itu sudah menjadi bahasa komunikasi ya di ruang-ruang publik, tapi di Tegal kok belum muncul ya kelihatannya. Seperti apa Pak Atmo? Ya, bahwa kami akui Banyumas lebih intens, ya. Cuma upaya pemerintah dengan menggunakan indikator sejak era Adiwinarso, upacara menggunakan bahasa Tegal, ini saya kira hanya Tegal itu. Menarik. Kemudian Balai Bahasa Jawa Tengah sudah menampilkan karya Muhammad Hadi Utomo, Kamus Bahasa Tegal dan Indonesia. Itu sudah diterbitkan oleh Balai Bahasa. Kemudian Suparno Esar Pramudia menerbitkan buku Kamus Dialek Tegal. Kemudian Mas Ipuk N.M. Nur juga menerbitkan Kamus Prokem Tegalan. Nah, sekarang Dinas Perpustakaan, otomatis ini konsekuensi logis dari keberpihakan struktur APBD, juga sudah sering menerbitkan buku-buku. Nah, bahwa perlu dimaksimalkan itu iya. Jadi kemarin Pak Bambang pada ulang tahun ke-444 Kota Tegal, kebetulan Mas Haji Yono Daryono, Pak Maufur, dan karya saya dilombakan maca kolom bahasa Tegalan. Ini saya kira udah viral. Jadi pemerintah saya kira sudah baik. Cuma saya harapkan nanti wali kota terpilih lebih konkret berpihak ini. Karena anggaran Dewan Kesenian tidak seimbang dengan KONI. Berarti pembangunan terlalu fisik ini. Ini kalau saya ungkap angkanya memprihatinkan. Nah, tapi saya harapkan ini calon-calon yang mendatang itu mendengar, dan nanti setelah terpilih upamanya tetap sadar bahwa kebudayaan itu penting dan ruh Tegal dalam arti yang sebenarnya. Ya, baik, Pak Atmo. Seandainya nanti betul-betul wali kota Tegal itu figur yang seperti diharapkan Pak Atmo, itu secara konkret di bidang kebudayaan terutama bahasa dan sebagainya tadi, apa yang sebenarnya Pak Atmo inginkan dilakukan para wali kota itu? Atau wali kota itu karena wali kotanya cuma satu? Baik Pak, ini ada kecenderungan umum ya. Daerah-daerah itu bisa menerbitkan
kitab sucinya dalam terjemahan bahasa daerah. Kebetulan saya dikasih sama novelis Ronggeng Duku Paruk Al-Quran terjemahan Banyumasan. Ya, itu tahun 2016. Lah saya berharap ini calon wali kota mudah-mudahan yang jadi yang akan menindaklanjuti ini. Kalau misalnya saya nyalon aja atau Mas Nida lebih baik nggak jadi kalau nggak akan mewujudkan itu. Ini penting sekali karena bahasa yang diawetkan adalah ada di kitab suci. Sekarang Cirebon sudah, Pusing sudah, Mandar sudah, Bengkulu sudah. Dan itu kan bukan biaya dari APBD kota, itu dari Kemenag Pusat, 3 budayawan, 3 ulama, 3 tokoh perguruan tinggi, dan 1 ketua bersinergi merumuskan itu dalam waktu 2 tahun. Ini akan ada monumen yang sangat kental. Jadi ini kalau secara ini sudah bagus, wali kota sudah mau pakai batik puisi Tegalan. Ini saya ada nanti dokumen tak kirim. Wali kota udah mau batik Pak almarhum Soleh pakai batik puisi Tegalan. Kebetulan karya saya. Pak Devi juga dan nanti yang lain mudah-mudahan. Nah, menarik sebenarnya apa yang jadi idenya Pak Atmo, karena di desa-desa itu khutbah Jumat itu masih pakai bahasa Jawa saya lihat. Nah, kalau di wilayah tertentu pakai bahasa Jawa dialek lokal itu saya kira lebih efektif karena bahasa yang paling efektif itu ya bahasa ibu sebenarnya, bahasa daerah itu. Luar biasa nanti kalau bisa ada Al-Quran terjemahan bahasa Tegalan. Nah, mungkin sekarang agak lebih luas. Kalau menurut Pak Atmo, selain masalah-masalah tadi ya, masalah-masalah kebudayaan, masalah-masalah kesenian, sebagai pengamat Kota Tegal yang saya kira cukup lama ya, termasuk pengamat sosial politik di situ, apa sebenarnya yang mendesak ditangani di Kota Tegal, Pak? Ya, yang pertama adalah komunikasi politik ini, Pak. Jadi komunikasi politik, berbagai data sejarah, sebutlah peristiwa Kutil yang novelnya sekarang dikemas dalam aroma sastra oleh Mas Yono Daryono dan Ubaidillah, Kutil Republik Lenggaung. Itu saya akan melihat persoalan komunikasi antara elit dengan massa ini yang perlu dibangun. Saya mencermati sebuah narasi yang ada di novel itu, bahwa ngamuknya rakyat adalah akibat arogansi pejabat dengan rakyat, akibat konglomerat tidak punya ulas asih dengan orang melarat. Ini yang sebenarnya. Jadi yang mendesak sekali adalah persoalan komunikasi. Kita bisa menggunakan kearifan lokal tradisi Selapanan, di mana Kota Tegal berdiri pada Jumat Kliwon dengan sesanti Purnaning Pangesti Wisiking Gusti. Saya usulkan ada acara moci bareng karo uane karo wali kotane, kemudian ada dialog interaktif tentang agenda yang sedang dipermasalahkan oleh penduduk. Kita ngundang ahlinya duduk bersama, saya kira kait. Karena apa? Secara klimatologi Kota Tegal panasnya 3 besar di Jawa Tengah. Secara politik kita juga pernah punya sejarah menurunkan kolonel angkatan darat pertama di reformasi di Tegal. Kemudian tadi sampai 3 daerah ini mengegulkan bupati dari unsur ulama pada saat itu, di mana tokoh Sakyani Kutil memunculkan Kiai Haji Abu Sujai pada era Kutil itu. Ini saya kira hanya terjadi keunikan-keunikan di Tegal. Jadi ventilasinya adalah ada di komunikasi. Maka saya katakan pintar, cerdas saja nggak cukup. Di Tegal harus bisa humor, Pak. Harus grafiak, nyedulur. Yang dicontohkan oleh bersepedaannya Pak Adi Winarso dan kelekarannya Tajudin Nur Ali. John kepruk tangan dan seterusnya. Ini ada suasana egaliter. Yang diperlukan pemimpin penghalang itu.
Saya kira luar biasa karena di Tegal memang punya pengalaman yang pemimpin apa ya bukan dengan mudah tapi sering tergelincir ya karena komunikasi itu. Tapi saya mau tanya yang lain Pak Atmo. Saya kira bukan hanya komunikasi antara sang pemimpin dengan rakyat, tetapi antar elit. Karena Tegal juga punya pengalaman sesama elitnya itu sendiri nggak pernah kompak. Bagaimana mau memberi contoh kompak dengan rakyat? Ya, kebetulan kemarin dari PDIP resmi bersilaturahim dengan PCNU. Jadi resmi silaturahim. Mungkin karena guyon, saya suruh menanggapi. Jika ukurannya adalah keakraban G1, G2, mohon maaf, itu bukan hanya terjadi di Tegal. 3 daerah, selama undang-undangnya masih begitu, masa hanya G2 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Maka saya yakin siapapun terpilih nanti hanya daur ulang. Kebetulan mohon maaf, saya sangat mengetahui ini. Jadi kalau akur hanya kelihatannya. Yang paling akur mungkin Pak Maufur karena ngelihat dengan puisinya, dengan Pak Adi Winaso. Ini mohon maaf, saya menyadari ini di blow up oleh umum ya ke publik. Tapi ini fakta. Saya sangat dosa kalau saya ngomong bukan nyatanya. Kalaupun akur itu hanya kelihatannya. Tapi saya dekat dengan semua pihak. Baik G1, G2, itu saling gerundel. Makanya ada kearifan lokal Tegal. Beranikah sumpah di depan makam Hadad bahwa G1, G2 tidak akan melakukan perseteruan. Sampai saya dengan Ki Haryono Susmono itu ngeruat loh Pak. Dan saya tabayun langsung kepada ayah daripada wali kota. Saya melibatkan Kakan Kemenag dan tokoh masyarakat untuk tabayun. Saya silaturahim ke Pak Jumadi dengan Mas Mindra dan semuanya. Tapi saya yakin kalau undang-undangnya masih begitu, ini adalah suatu konflik mendatang yang dipelihara. Masa hanya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Ketika saya menjadi kepala desa, mohon maaf, saya ikrar, kepala desa di dalam Ponorogo itu prosentasenya 40%. 25 itu sekdes. Kan akur, jadi lurai bisa mangan sega, Sadika bisa mangan bubur. Jadi saya nggak setuju dengan kalimat anak rembuk dirembuk, anak pegawai di Prakatna. Tambah dong tegalannya, anak rezeki dibagi. Nah rezeki ini tidak harus materi ya, mungkin untuk menghadiri rapat grup di sebuah bank yang konkret angkanya dan itu ya bagilah. Anak rembuk dirembuk, anak pegawai di Prakatna. Jangan titik, anak rezeki dibagi, insya Allah senyum teritorial. Baik, jadi tetapi di beberapa tempat juga ada contoh yang mereka mempunyai pengalaman seperti Pak Atmo itu. Jadi salah satu contoh yang saya jumpa itu antara Gubernur Jawa Timur dan wakilnya itu Bu Khofifah dengan Emil Dardak itu kompak sekali, bahkan nggak mau pisah. Sekarang nyalon yang kedua ya pengennya bareng lagi. Gitu. Jadi artinya tergantung pada pribadi-pribadinya Pak Atmo. Baik. Jadi tapi luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Atmo ini. Jadi nanti kalau mau mengusulkan pasangan itu sendiri harus berjanjilah tidak akan putus di tengah jalan gitu kira-kira. Nah sekarang kita janjinya harus tertulis Pak. Kalau perlu sumpah pocong. Itu aman dari kitab suci, harus paktubu tertulis. Kalau enggak nanti saya tidak optimis itu. Harus tertulis. Itu 6 agama gitu loh. Nah, sekarang begini, Pak. Sebagai modal kearifan, mungkin Pak Atmo juga mencatat. Kita tadi mencatat apa-apa yang kurang, tapi yang baik-baik berbagai wali kota yang kira-kira perlu diteruskan wali kota mendatang itu apa menurut Pak Atmo? Ya, untuk persoalan komunikasi, Pak Bambang, saya akan mensilaturahmikan sebuah kearifan lokal
Maca Urat Tapak Jalan. Eh, puisi ini sudah saya tulis untuk di biografi Presiden. Jadul Kinanti halaman 35-37. Ini bukan klinik. Kemampuan maca urat tapak jalan ini saya dapatkan ketika saya sowan para sesepuh tokoh spiritual di Pantura, bahwa idealnya pemimpin itu mampu berkomunikasi 4 arah. Sedulur sing bang lor disapa nganggone antor, sing bang kidul nganggone gandul, sing bang kulon dimain klepon, sing bang wetan dimain tape ketan. Bahkan kalimat news sendiri dalam konteks berita kan 4 arah. Utara, selatan, barat, timur. Jadi kemampuan merangkul dan memesrai 4 komponen penyangga yang juga diberikan ulama, umaro, agnia, pukoro. Ini juga jadi pemimpin Tegal atau yang lain idealnya memiliki kearifan lokal, membaca urat tapak jalan yang diaktualisasikan dalam ilmu dan laku. Bukan hanya dataran lisan saja. Ini saya katakan ini bukan klinik ini. Jadi ini perlu disosialisasikan kearifan urat tapak jalan. Baik, terima kasih sekali. Nah, yang terakhir mungkin Pak Atmo masih ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, terutama yang berkaitan dengan mencari figur wali kota yang bukan hanya memenuhi syarat dari segi politik, dari segi ekonomi, tapi juga benar-benar di masyarakat itu bisa diterima, bukan hanya dengan akal, tapi juga dengan hati lah kira-kira. Ya, saya tadi menstabilis pembicaraan Pak Bambang, berkomunikasi dengan bahasa ibu. Ini memang penting sekali. Jadi UNESCO mencatat pada 21 Februari tahun 2000, 726 bahasa di dunia punah di dalam 1 abad, bahasa Tegal di dalam ancaman. Nah, kekuatan wali kota yang saya amati ketika berkomunikasi justru menggunakan bahasa Tegalan, Pak. Cakwir setan, yuh moci, idiom-idiomnya langsung. Langsung. Jadi kalau sebuah keberitaan ini ketika elit itu tidak mau menggunakan ini karena mentalnya priayi. Jadi dia merasa kurang kajen. Kalau saya sebagai priayi dengan eselon sekian menggunakan bahasa Tegal, rumah saya kurang kajen. Jadi saya harapkan ini menjadi pelajaran bahwa sesungguhnya peristiwa 3 daerah yang saya amati dalam disertasi Profesor Aman dari UNES adalah persoalan bahasa. Elit terlalu menggunakan bahasa tinggi yang tidak karib dengan masyarakat. Jadi bahasa ibu lah. Jadi saya berharap, saya konteksnya begini Pak, tolong jangan milih pemimpin yang berlatar belakang militer, nanti otoriter. Jangan milih pemimpin yang bisnismen, nanti materialistis. Jangan milih pemimpin dari tokoh agama, koken dalil. Jangan milih pemimpin yang seniman, nanti tidak fokus. Tapi pilihlah siapapun mereka yang berjiwa seni. Konteksnya tentu saya akan bicara ilmu dan laku ke dalam habitual action, bukan hanya dalam lisannya. Jadi itu Pak. Luar biasa. Tapi kalau semua itu tadi tidak boleh, nggak dapat wali kota akhirnya. Terakhir kan yang siapapun yang berjiwa seni Pak. Iya. Akhirnya semua boleh asal berjiwa seni. Boleh, asal berjiwa seni. Kan bukan Baik. seniman lah. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Hadjiatmo Tarsidik, seorang budayawan. Saya kira ini menarik sekali, sesuatu yang jarang dibicarakan, tapi sesungguhnya itulah yang ada di hati, di perasaan, di pikiran masyarakat. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang diidealkan itu tercapai. Amin. Terima kasih Pak Atmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.